Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa dari gereja HKBP Petojo datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di pagi yang indah ini. Kami akan melakukan berbagai aktivitas kami. Tetapi sebelum itu Tuhan juga menyapa kami melalui firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya melalui firman-Mu itulah ia menjadi kekuatan dan tenaga yang baru kami untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi yang indah ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 1b. Mazmur pasal 145 ayat 1b, demikian firman Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, adakah perbedaan jam waktu yang Tuhan berikan kepada kita manusia? Maksud saya, perbedaan yang Tuhan berikan kepada saya contohnya hanya 24 jam, kepada Bapak Ibu contohnya hanya diberikan Tuhan 20 jam? Tentunya tidak. Kita diberikan waktu, kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan dalam tempo waktu 24 jam. Artinya yang membedakan hanyalah waktu, tempat yang membedakan kita. Mungkin ada yang dia di tempat negara lain, bagian negara yang lain, dia sudah pagi, kita masih malam. Berbicara tentang waktu, berapa kali Bapak Ibu sekalian, demikian juga dengan anak-anak kami, para pemuda-pemudi gereja, memuji Tuhan. Berapa kali kita meluangkan hati pikiran kita dalam satu hari, 1 kali 24 jam. Kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita masih melakukan istilah sate saat teduh. Bangun pagi, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, dan kita juga melakukan aktivitas itu bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga setelah kita melakukan berbagai aktivitas, kita juga bisa membaca firman Tuhan di malam yang hari. Demikian juga kita akan istirahat yang diawali juga membaca firman Tuhan. Dan ketika tidur, kita juga awali di dalam doa. Itu juga yang diperbuat oleh Raja Daud. Dia adalah raja, dia adalah seorang pemimpin, tetapi dia tidak pernah melupakan jam waktu beribadah kepada Tuhan. Dia setia, sesibuk-sibuknya dia melakukan aktivitas kerajaannya, dia juga masih memberikan waktunya untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Benar adanya, kita sekarang sedang tergerus dengan zaman. Kita sedang berlomba-lomba dengan waktu. Bahkan juga ada terkadang kita katakan kayaknya masih kurang waktu 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita manusia. Tetapi justru yang ingin diingatkan bagi kita adalah mari kita berikan kesempatan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Isi hatimu, isi juga iman harapanmu kepada Tuhan. Dan layakkan bahwa segala yang telah Tuhan berikan kepada kita, segala pengetahuan, hikmat, kepintaran, demikian juga berbagai pekerjaan, usaha, itu semua bukan karena kemampuanmu, tetapi karena Tuhan juga mengizinkan kita untuk menjalani hidup ini. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita responi dengan memuji Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada itu. Kenapa? Karena waktu dalam menjalani hidup ini adalah sebentar.
Karena ketika nama kita telah dipanggil oleh Tuhan, tidak ada lagi waktu kita untuk berkata ke Tuhan, Tuhan belum saatnya. Tetapi justru kita harus bisa siap sedia kapanpun Tuhan memanggil nama kita. Kita sudah menjalani hidup ini berjalan seperti yang telah Tuhan nyatakan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sabda firman-Mu telah membuka iman dan pengharapan kami. Terlebih ketika seorang sosok Raja Daud di dalam pemerintahannya, di dalam kekuasaannya, dalam berbagai berkat yang dari Tuhan, Raja Daud masih juga membagi waktunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan kehidupan kami. Terkadang kami tidak bisa seperti Daud yang tetap setia mengingat jam-jam untuk merefleksikan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan melayakkan kami supaya kami juga mampu memuji memuliakan nama Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang menjadi pujian yang hidup untuk kehidupan kami di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami bawa dalam doa untuk kehidupan kami, untuk pekerjaan kami atau usaha kami, untuk juga berbagai pergumulan yang kami hadapi saat ini. Pergumulan di dalam membesarkan anak-anak kami, pergumulan di dalam menjawab berbagai situasi kondisi yang kami hadapi saat ini. Terlebih sakit penyakit. Kami percaya Tuhan menjamah segala sakit penyakit kami dan Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetaplah memuji Tuhan melalui perkataan dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan.